Haji 3 kali. Muhammad Kece berkata, "Saya cinta Islam, tapi hati saya untuk Yesus." Siapa yang tidak tahu dengan Muhammad Kece ini? Dia yang sekarang dituduhkan, dipaksa untuk masuk penjara karena Kristus, dipaksa masuk penjara karena pemberitaan Injil, dipaksa masuk penjara karena dikatakan menghinakan agama Islam. Hari ini beliau ada di dalam penjara, tetapi beliau tetap menjadi percaya kepada Yesus dan jadi penginjil, pemberita Injil dimanapun dia berada. Dia berkata, "Hati saya untuk Yesus." Muhammad Kece merupakan seorang muslim yang taat beribadah. Ia tinggal di lingkungan pesantren. Ia bahkan pernah haji, pergi ke Mekah 3 kali. Wow, luar biasa. Itu membutuhkan dana yang besar. Karena merasa panggilan, karena merasa tuntutan sebuah agama. Tetapi dia merasa kosong dan tidak merasa damai. Tetapi ketika dia mengikut Yesus, dia merasa tenang dan damai walaupun harus mengalami masalah yang berat. Muhammad Kece merupakan seorang muslim yang taat beribadah. Ia tinggal di lingkungan pesantren. Ia bahkan pernah haji, pergi ke Mekah 3 kali. Dalam kesaksiannya, ia menceritakan bagaimana ayahnya sakit dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Juga bagaimana ia akhirnya meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ayah Muhammad mengidap sakit keras. Dokter telah memvonis sisa hidupnya tinggal menghitung hari. Saat itu, ada tamu datang ke rumah menawarkan kesembuhan dengan doa dalam nama Yesus. Tetapi ayahnya menolak. Ia memilih mati daripada ikut ke dalam agama lain. Beberapa kali menolak, akhirnya ayahnya mengiyakan. Ayahnya mendoakan dalam nama Yesus oleh pendeta. Pada hari yang ketiga setelah didoakan, sang ayah pun sembuh. Sebuah mujizat besar terjadi kala itu. Wow, luar biasa. Tuhan benar-benar hadir dan Tuhan benar-benar memberikan kesembuhan. Hamba Tuhan, hamba Allah benar-benar menawarkan kesembuhan ilahi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita tolak belum tentu jelek dan apa yang kita terima belum tentu baik. Nah, dalam hal ini justru yang ditolak adalah penyelamat, dan ketika membuka hati, penyelamat itu benar-benar menyelamatkan. Dalam perjalanan ke Bandung, Muhammad dibacakan ayat-ayat kitab Injil oleh ayahnya. Di situ pertahanan Muhammad diuji, namun ia tetap tidak mau dan teguh pendirian mempercayai keyakinan lamanya. Ayahnya menyarankannya untuk membaca Al-Quran dengan benar. Muhammad menemukan beberapa ayat yang ia yakini mengarah kepada Yesus, yakni pada QSA, Anbiya, dan Ali Imran yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih terkemuka di bumi dan di akhirat. Luar biasa. Disitulah awalnya Muhammad meragukan agama yang sebelumnya dan yakin kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Muhammad Kece dibaptis pada tahun 2014 silam. Ia percaya kepada Yesus. Ia seorang yang naik haji 3 kali. Menyerahkan diri kepada Yesus itu adalah tindakan yang luar biasa. Karena tentu dia sudah melihat Mekah, sudah melihat semua yang ada di sana, bahkan juga makam nabinya. Tetapi keputusan ikut Yesus adalah keputusan yang berani.
pasti ada sesuatu yang dalam, pasti ada jamahan Tuhan yang luar biasa. Ia percaya kepada Yesus, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun menurutnya sulit untuk berpindah agama. Jadi ia memutuskan tidak mengganti kolom agama di KTP-nya. Saya cinta Islam, tapi hati saya untuk Yesus, ujarnya. Ia saking cintanya kepada agama lamanya, dia tidak mau mengganti identitas KTP-nya. Biarkan saja tetap Islam, tetapi hatinya untuk Yesus. Bagi umat Kristen, hal itu tidak mengapa, apalagi bagi Yesus itu tidak bermasalah sama sekali. Karena mengapa? Karena Yesus bukan membutuhkan KTP kita ketika kita masuk dalam kerajaan kekal. Yang Yesus butuhkan adalah hati kita, pengakuan kita, iman kita kepadanya. Itu yang akan menentukan keselamatan kita, itu yang akan menentukan Yesus welcome untuk kita masuk surga atau tidak. Orang yang hatinya tidak untuk Yesus, mereka pasti akan ditolak, mereka pasti akan dihakimi. 14 komentar haji yang naik 3 kali atau 14 komentar untuk haji Muhammad KC. Saya cinta Islam, tapi hati saya untuk Yesus. Ada banyak hal, ada banyak tuduhan, ada orang-orang tentu dikecewakan. Mereka berkata, bodoh sekali Muhammad KC meninggalkan iman lamanya. Bodoh sekali mengikuti Tuhan yang mati, yang dibunuh, yang digantung, yang telanjang dan sebagainya. Tetapi bagi orang Kristen, firman Allah berkata, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan mereka yang pintar. Apa yang lemah bagi dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Apa yang tidak berarti bagi dunia dipakai Tuhan untuk menjadikannya berarti. Jadi bagi orang Kristen, tindakan yang diambil bukanlah sia-sia. Walaupun menurut orang lain hal itu adalah sia-sia. Banyak cibiran, banyak olokan, banyak kata-kata kasar yang dialamatkan kepada Muhammad KC karena berpindah agama. Tetapi Tuhan dan para malaikat, beribu-ribu malaikat di sorga berbahagia, bersorak-sorak karena satu jiwa tersebut. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus berdoa buat Muhammad KC tetap dikuatkan. Kalau hari ini dia dipaksa untuk masuk penjara karena pemberitaan Injil, bukan karena sebuah kesalahan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga yang akan terus pakai dia menjadi Paulus di penjara. Lewat dia banyak jiwa dimenangkan dan mujizat pun terjadi di penjara. Supaya orang-orang penjara melihat dan percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang besar terjadi atas kehidupan Muhammad KC. Tuhan yang disembah Muhammad KC adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.